Nggak heran makanya saking banyaknya terang, saking banyaknya garam kumpul di satu tempat, bikin darah tinggi terus, tutup Wow. mata terus di laut. Yang sering saya dapati, Gitu. Pastor, Hmm. orang yang dalam pencarian gitu ya. Hmm. Karena mungkin nggak tahu ya, mungkin sudah terlalu lama Iya. mencari dan nggak mendapatkan. Akhirnya mereka menanyakan satu hal nih. Apa tuh? Buat apa sih tertanam di gereja? Nah, Emang penting ya? kita masih bicara dengan Pastor Doni Tatimus, Sobat Reida, bicara tentang jemaat dan gereja gitu ya. Kalau yang hari ini kita sedang bahas adalah kenapa kita harus tertanam. Apakah ada nih ayat di Alkitab di mana kita ini harus tertanam? Karena pertanyaan itu pun Ya. muncul dari seseorang yang merupakan follower saya di Instagram. Saya sempat mikir, oh wow, ini pertanyaan yang ini harus saya tanyakan nih gitu loh di kesempatan kali ini. Nah, kalau gimana menurut Pastor Doni? Kenapa kita harus tertanam dalam sebuah gereja? Kembali lagi, mari kita bicara soal gereja secara definisi Alkitab. Kalau gereja dalam definisi Alkitab, saya adalah gereja itu sendiri kan gitu. Tetapi dalam definisi kita hari ini gereja sebenarnya sudah menjadi sebuah institusi. Tapi menurut saya pun itu tidak ada sesuatu yang salah. Sebab dalam keselamatan, Yesus bukan hanya bicara tentang keselamatan personal, tetapi Tuhan Yesus kemudian bicara tentang keselamatan komunal. Masih ingat tentang doa Bapa kami? Ya. Ketika Yesus mengajar doa dan dia berkata Bapa kami, dia tidak berkata Bapa saya, dia berkata Bapa kami. Artinya kan dia menunjukkan bahwa pentingnya yang namanya sebuah komunitas orang percaya. Komunitas mesianik di mana kita bisa berkumpul dengan sesama orang yang mengakui bahwa Kristus itu adalah Mesias Raja dalam kehidupan kita. Yang mengabdikan diri kepada dia. Dalam Alkitab tentu saja ada banyak ayat yang menunjukkan pentingnya untuk ada dalam sebuah komunitas orang percaya. Dalam Lukas, misalnya Lukas adalah penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, kita menemukan ada berbagai macam fungsi di mana perlunya orang percaya berkumpul bersama-sama yang hari ini kemudian kita sebut sebagai gereja secara institusi. Misalnya dalam Lukas pasal 1 kita temukan waktu Yesus dibawa ke bait suci waktu masih bayi usia 8 hari, di sana ketemu Simeon dan Hana yang memberikan kepada Maria hari itu tentang pewahyuan. Nah, menurut saya salah satu fungsi dari berkumpulnya orang percaya adalah tempat di mana pewahyuan Allah itu dinyatakan. Yesus mengajar dan ada banyak kali dia mengajar di bait suci. Yesus pindah-pindah kota. Iya, pindah-pindah kota kan tidak berarti pindah-pindah komunitas gereja. Menurut saya dia masih dalam komunitas Israel. Jadi masih dalam komunitas orang percaya. Dan dia mengajar di situ. Dan terutama dia banyak mengajar di bait suci. Jadi fungsi pertama bait suci komunitas orang percaya adalah tempat untuk mendengar tentang Tuhan. Belajar tentang Tuhan. Menerima pewahyuan tentang Tuhan. Yang kedua, Yesus pernah menyebut bait suci sebagai rumah doa. Berarti komunitas orang percaya, gereja secara institusi, seharusnya secara komunitas juga bicara tentang tempat untuk berdoa. Tempat untuk memohon pada Tuhan, tempat untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, bisa di rumah, tetapi juga bisa secara komunal, secara bersama-sama. Atau tempat di mana saling mendoakan satu sama lain. Yang ketiga menurut saya, penutup kitab Lukas menunjukkan bahwa ketika Yesus naik ke sorga, maka murid-muridnya berkumpul di bait suci dan menyanyi memuliakan Allah. Jadi fungsi gereja bait suci yaitu untuk memuliakan Tuhan. Jadi ada ayat-ayat yang sangat penting menunjukkan tentang pentingnya komunitas orang percaya. Dan perlunya kita ada di dalam komunitas itu sendiri. Tentu saja. Walaupun pemimpinnya boleh berbeda-beda, ingat Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram. Jadi secara kepemimpinan rohani boleh berbeda-beda, tetapi biarlah setiap komunitas yang dipimpin oleh pemimpin rohani ini melakukan fungsinya yang sesungguhnya. Nah, kritik Yesus terhadap bait suci hari itu, sebab bait suci tidak lagi melakukan fungsinya. Nah, menurut saya gitu. Bahkan dalam Kisah Para Rasul, Stefanus itu agak jahat ketika Stefanus kemudian didakwa,
kaum Sanhedrin, kaum ahli Farisi, dan mereka berkata, orang ini telah menghina bait suci. Nah, kenapa di Stefanus disebut menghina bait suci? Sebab dia melakukan protes, dia melakukan kritik terhadap institusi. Kenapa? Ya sebab dia merasa bahwa fungsi dari bait suci itu sudah dihilangkan, sudah tidak dilakukan. Sehingga kemudian ada kritik, ya akhirnya menjadi tempat berbisnis, akhirnya menjadi tempat untuk nipu orang, akhirnya jadi tempat untuk kesombongan. Ya, kalau institusi itu sudah melenceng dari fungsi yang sesungguhnya, kita pun harus melakukan kritik yang membangun terhadap institusi yang salah tersebut. Jadi menurut saya perlu kita tertanam, perlu, sangat perlu. Dan di Alkitab melakukan itu. Jadi yang perlu adalah kalau kita melihat ada yang salah, marilah kita melakukan sebuah kritik yang membangun, atau kemudian kita menghidupi satu kebenaran untuk menunjukkan ini loh yang benar, itu yang salah. Menurut saya seperti itu. Dan itulah manfaat sebuah komunitas gitu ya, saling memberikan koreksi satu sama lain. Saling membangun, betul. Kita masih bersama Pastor Doni Tatimu dan bicara juga soal jemaat dan gereja. Bagaimana? Apakah ada alasan Anda untuk pindah gereja? Pelayanan Pak, pelayanannya Apa jadwalnya terlalu banyak. Oh, saya nggak kuat. Atau bahkan ada orang yang bilang nggak pelayanan di gereja. Orang di gereja itu jahat-jahat katanya ya. Emang di luar gereja nggak jahat? Sama aja kali ya, yang namanya manusia gitu. Dan kita mau tanyakan itu sama juga dengan Pak Doni Tatimu ya. Pastor Doni, kita saat ini bertanya soal dunia pelayanan, lebih dalam lagi soal pelayanan. Kalau misalnya ada orang yang bilang seperti yang tadi saya katakan tadi, nggak pelayanan di dalam gereja, mendingan pelayanan di luar. Bahkan pekerjaan kita kan juga merupakan bagian pelayanan kita pada Tuhan. Sama nggak sih esensinya, Pastor Doni? Tapi di sisi lain kalau kita lihat di Alkitab juga, kamu mengurus rumahmu, kamu tidak mengurus rumahku. Jadi kamu kayak nggak ada pelayanan di gereja, padahal itu sebuah hal yang penting. Bagaimana menurut Pastor Doni? Esensi pelayanan di luar apakah sama dengan yang ada di dalam gereja? Ya buat saya selama itu disebut pelayanan, esensi dari pelayanan apakah di luar ataupun di dalam menjadi sama. Esensi pelayanan adalah untuk menunjukkan pengabdian kita kepada Tuhan. Praktikanya lah yang berbeda, secara praktisnya lah yang berbeda. Misalnya Paulus dalam Kisah Para Rasul, saya lupa, tapi pasal dan ayat terakhir, Paulus berkata bahwa dia memberitakan Injil Kerajaan Surga dan mengajar tentang Yesus Kristus. Nah, menurut saya ini dua hal yang sedikit berbeda. Pemberitaan Injil Kerajaan Surga menurut saya itu diberikan kepada mereka yang belum percaya. Sementara mengajar tentang Yesus Kristus itu bicara tentang mereka yang sudah percaya. Dan menurut saya ini dua ministry yang berbeda, secara praktis berbeda, tetapi secara esensi tetap sama. Misalnya suratan-suratan Paulus kan kita anggap sebagian besar adalah suratan pastoral. Dan sebagai suratan pastoral, ini adalah suratan yang membedah tentang persoalan di dalam gereja. Makanya dalam Galatia dia menegur soal orang-orang Galatia. Dalam Korintus dia menegur tentang praktek-praktek hidup orang Korintus yang tidak ada dalam Efesus, tidak ada dalam Filipi. Sehingga apa yang dia tulis untuk Korintus itu bersifat pastoral untuk tempat itu, tidak ada pada tempat yang lain pada waktu itu dalam suratan Paulus. Jadi saya melihat bahwa dalam praktika ini akan sangat berbeda. Mereka yang ada di luar gereja ya melayani dalam pekerjaan, melayani dalam apa yang mereka lakukan, jadi saksi di sana. Tetapi ketika mereka ada di dalam gereja, bentuk pelayanannya akan berbeda. Yang tersedia dalam gereja kan usher, misalnya diaken, dalam praktik kita WL, singers, pemain musik. Dan saya selalu mengingatkan teman-teman, saya setuju sebenarnya tadi Nathan, bahwa saya mengingatkan teman-teman bahwa gereja tidak punya lapangan pekerjaan untuk semua jemaat. Saya setuju. Dan jemaat sebenarnya tidak terlalu perlu mengharapkan untuk melayani di dalam gereja, seandainya sudah terpenuhi semua. Buat saya, belajarlah untuk melihat yang ada di luar, kan gitu. Kalau kita menemukan ada kebutuhan, kita melayani orang, kemudian kita bicara memuridkan orang di luar, lama-kelamaan kita akan punya tempat untuk pelayanan.
Buat saya itu yang harus kita lakukan. Kalau semua kumpul dalam gereja, pelayanan hanya dalam gereja, ini sekedar istilahnya meme atau guyonan teman-teman. Kalau garam semua dikumpul jadi satu tempat, katanya cepat darah tinggi. Kalau cahaya terang dikumpul di satu tempat, silau katanya, kan gitu. Nggak heran makanya saking banyaknya terang, saking banyaknya garam kumpul di satu tempat, bikin darah tinggi terus, tutup mata terus, silau, kan gitu. Ya buat saya adalah melayanilah di mana kita bisa melayani. Kalau kamu bisa melayani di dalam gereja, puji Tuhan, layanilah di dalam gereja, bertanggung jawablah untuk itu. Tapi kalau nggak usah takut, masih ada juga di luar. Lihat kebutuhan, lihat tolong orang, bicara tentang kekristenan pada orang atau nilai-nilai hidup pada orang yang berasal dari Alkitab tentu saja. Maka kita percaya kita juga punya pelayanan di luar gereja yang sama pentingnya secara esensi, walaupun praktiknya berbeda. Baik, seperti itu ya. Buat yang sudah pelayanan juga jangan seperti cahaya yang terlalu banyak, jangan silau ya. Nggak boleh sombong maksudnya. Kan semuanya ini dari Tuhan. Jadi jangan silau, ntar bikin orang darah tinggi. Ini pelayan Tuhan kok sombong banget gitu ya. Ya itu hanya jokes saja ya Sobat Raida. Kamu sebenarnya pindah gereja karena apa? Jangan-jangan hanya karena tidak bertumbuh hanyalah kamuflase terhadap kesakitan di dalam kita. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.